Ketegangan Rusia-Ukraina kembali memuncak setelah 91 drone dilaporkan menyerang kediaman Presiden Vladimir Putin di Novgorod, Rusia Utara di tengah upaya perundingan damai yang ditengahi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setelah insiden itu, Rusia dikabarkan bersiap membalas Ukraina, menganggap serangan tersebut membahayakan sang presiden dan berisiko memicu ketegangan hingga tingkat global. Lantas bagaimana nasib Ukraina pasca serangan 91 drone yang menargetkan kediaman Putin? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia hanya di One News Terobong. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Moskow akan meninjau ulang sikapnya dalam perundingan damai, menyusul tuduhan Rusia terkait serangan drone yang menargetkan salah satu kediaman Putin. Pernyataan ini dikeluarkan Kremlin pada Senin 29 Desember waktu setempat. Menurut pihak Kremlin, Putin dan Trump melakukan percakapan telepon pada hari yang sama. Dalam pembicaraan tersebut, Putin disebut terkejut mengetahui informasi dugaan serangan yang menimpa kediamannya di wilayah Novgorod, Rusia Utara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Moskow akan meninjau kembali posisinya dalam perundingan damai. Menyusul tuduhan Rusia bahwa Ukraina melancarkan serangan drone ke sebuah kediaman Putin. Pernyataan tersebut disampaikan Kremlin pada Senin 29 Desember waktu setempat. Menurut Kremlin, Putin dan Trump melakukan pembicaraan telepon pada hari yang sama. Dalam percakapan itu, Putin disebut terkejut ketika mendengar informasi bahwa Ukraina diduga menyerang kediaman presiden di wilayah Novgorod, Rusia Utara. Penasehat kebijakan luar negeri Kremlin, Yuri Usakov, mengatakan Trump juga memaparkan kepada Putin hasil pembicaraannya dengan Ukraina terkait upaya penyelesaian konflik. Usakov menyebut pihak Amerika Serikat dalam negosiasinya dengan Kiev mendorong Ukraina agar mengambil langkah nyata menuju penyelesaian akhir konflik dan tidak sekadar menuntut gencatan senjata sementara. Namun Rusia mengaku khawatir usulan-usulan Ukraina kepada Amerika Serikat masih dapat ditafsirkan terlalu luas oleh Kiev. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menambahkan bahwa Ukraina diduga mencoba menyerang kediaman Presiden Putin di wilayah Novgorod menggunakan 91 drone jarak jauh pada malam hari. Rusia mengklaim seluruh drone tersebut berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Namun, Ukraina membantah keras tuduhan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut klaim Rusia sebagai kebohongan semata yang bertujuan merusak proses perundingan damai. Zelensky menuding Moskow tengah menyiapkan alasan untuk melancarkan serangan lanjutan terhadap Ukraina, termasuk ke gedung-gedung pemerintahan di Kiev, serta untuk membenarkan penolakan Rusia mengambil langkah-langkah nyata mengakhiri perang. Zelensky juga menegaskan bahwa Rusia belum menyajikan bukti atas tuduhannya. Hingga kini, tidak jelas apakah Presiden Putin berada di kediamannya saat dugaan serangan terjadi. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah berhasil menggagalkan serangan drone Ukraina yang menargetkan salah satu residensi resmi negara yang digunakan oleh Presiden Vladimir Putin di wilayah Novgorod pada akhir Desember lalu.
Puluhan drone dikabarkan berhasil ditembak jatuh, sementara video yang dirilis pada malam hari menunjukkan sejumlah drone tergeletak di hamparan salju di sekitar kawasan hutan lokasi kejadian. Kementerian menilai serangan itu dilakukan secara terencana, bertahap, dan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Otoritas pertahanan Rusia menyebut insiden berlangsung pada malam 28 hingga 29 Desember. Serangan dilaporkan dimulai sekitar pukul 19 waktu setempat pada 28 Desember dengan peluncuran drone dalam jumlah besar, namun disebut tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan. 2025 года киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области. Около 19 часов 20 минут 28 декабря подразделение аэротехнических войск воздушно-космических Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menggagalkan serangan drone Ukraina yang menyasar salah satu residensi resmi negara yang digunakan Presiden Vladimir Putin di wilayah Novgorod pada akhir Desember lalu dengan puluhan drone disebut berhasil ditembak jatuh. Klaim tersebut disertai dengan rilis video yang direkam pada malam hari memperlihatkan sejumlah drone tergeletak di hamparan salju di kawasan hutan sekitar lokasi kejadian. Kementerian Pertahanan Rusia menilai serangan tersebut dilakukan secara terencana, bertahap, dan dengan sasaran yang telah ditentukan. Otoritas Pertahanan Rusia menyebut insiden berlangsung pada malam 28 hingga 29 Desember di residensi negara Presiden Putin di Novgorod. Namun, tidak dijelaskan keberadaan Putin saat kejadian. Serangan dilaporkan dimulai sekitar pukul 19 waktu setempat pada 28 Desember dengan peluncuran drone dalam jumlah besar meski disebut tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan tersebut. Selain video, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis peta yang menggambarkan rute penerbangan drone Ukraina. Jalur tersebut menunjukkan UAV diduga diluncurkan dari beberapa titik di Ukraina dan bergerak ke arah utara menuju Novgorod melalui wilayah Brashing, Smolensk, dan Tver. Berdasarkan peta tersebut, pasukan Rusia mengklaim berhasil menembak jatuh 49 drone di wilayah Brashing, 1 drone di atas Smolensk, serta 41 drone lainnya di wilayah Novgorod saat mendekati area residensi presiden. Rekaman tambahan yang memuat keterangan saksi mata dari warga setempat di Roshchino juga turut dirilis. Di sisi lain, Ukraina membantah klaim dan rekaman yang dirilis Rusia dengan menyebut materi tersebut sebagai informasi yang tidak benar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyatakan bahwa pasukannya tidak terlibat dalam serangan ke kediaman Presiden Putin, serta menilai insiden tersebut sengaja diciptakan untuk mengganggu upaya negosiasi damai. Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung sejak Februari 2022. Meski berbagai pihak internasional terus menyerukan gencatan senjata permanen,
Hingga kini, konflik bersenjata tersebut masih berlanjut. Террористической атаки с массированным применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия по резиденции президента. Rusia memperingatkan akan melancarkan serangan balasan setelah hampir 100 drone menargetkan salah satu residensi Presiden Vladimir Putin di Novgorod di tengah upaya mediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk penyelesaian konflik Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut serangan itu menimpa residensi Valdai dengan 91 drone diluncurkan tetapi semua berhasil ditembak jatuh tanpa korban jiwa. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan 49 drone jatuh di Bryansk, 1 di Smolensk, dan 41 lainnya di Novgorod saat mendekati kediaman presiden. Pemerintah Rusia menegaskan insiden ini tidak akan dibiarkan, dan pejabat menilai serangan drone tersebut sebagai upaya Ukraina menghambat prospek kesepakatan damai. 2025 года киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением беспилотных В результате анализа сбития украинских беспилотников мы обнаружим одна из модификаций Чехии. Первая часть данного беспилотника. Rusia mengancam akan melancarkan serangan balasan terhadap Ukraina setelah insiden hampir 100 drone menargetkan salah satu residensi resmi negara yang digunakan Presiden Vladimir Putin. Di tengah upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menengahi perjanjian damai perang Ukraina yang segera memasuki tahun kelima. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan Ukraina telah melancarkan serangan drone ke residensi Valdai, kediaman negara Presiden Putin di wilayah Novgorod, sekitar 360 km di utara Moskow. Rusia mengklaim sebanyak 91 drone diluncurkan ke arah lokasi tersebut, namun seluruhnya berhasil ditembak jatuh sistem pertahanan udara tanpa menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan puluhan drone dicegat di sejumlah wilayah. Dengan rincian, 49 drone ditembak jatuh di Bryansk, 1 drone di Smolensk, serta 41 lainnya di wilayah Novgorod saat mendekati area residensi. Pemerintah Rusia menegaskan insiden tersebut tidak akan dibiarkan dengan sasaran dan waktu serangan balasan disebut telah ditentukan oleh angkatan bersenjata. Pejabat Rusia menilai dugaan serangan itu sebagai upaya Ukraina untuk menggagalkan prospek kesepakatan damai. Pernyataan keras juga datang dari Wakil Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev yang menuding kepemimpinan Ukraina sengaja memperpanjang konflik. Serangan tersebut dilaporkan terjadi tidak lama setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Florida, yang sebelumnya memunculkan optimisme bahwa kesepakatan damai sudah dekat. Ukraina secara tegas membantah tuduhan Rusia. Presiden Zelensky menilai klaim serangan ke kediaman Presiden Putin sebagai rekayasa yang dimaksudkan untuk membenarkan serangan lanjutan Rusia sekaligus merusak proses diplomasi. Penolakan serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, yang menyebut Moskow tidak memiliki bukti atas tuduhan tersebut dan menggunakannya sebagai dalih untuk melanjutkan agresi militer. Di Amerika Serikat, Presiden Trump menyatakan kemarahannya atas dugaan serangan tersebut dan menganggap penargetan kediaman presiden sebagai tindakan yang melampaui batas, meski ia mengakui masih menunggu verifikasi intelijen. Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat mengkritik sikap Trump yang dinilai terlalu cepat menerima klaim Rusia tanpa kepastian fakta. Sementara itu, sejumlah negara turut bereaksi terhadap laporan tersebut. Uni Emirat Arab, India, dan Pakistan menyampaikan kecaman atas dugaan penargetan kediaman Presiden Rusia, sembari menyerukan agar semua pihak tetap menjaga jalur diplomasi dan menghindari langkah yang dapat menggagalkan upaya perdamaian.
Klaim terbaru ini menambah daftar tuduhan Rusia terkait penargetan kediaman Presiden Putin oleh Ukraina. Sebelumnya, Moskow juga menuding adanya upaya serangan drone terhadap Kremlin pada 2023 dan akhir 2024 yang seluruhnya dibantah Kiev. Di sisi lain, Ukraina menuduh Rusia terus menyerang fasilitas pemerintahan dan infrastruktur di wilayahnya. Sementara Moskow menyatakan hanya menyasar target militer. Menanggapi tuduhan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah tudingan Rusia yang menuduh Kiev menyerang kediaman Presiden Vladimir Putin. Ia menilai klaim tersebut sebagai bagian dari kampanye disinformasi yang bertujuan merusak hubungan Ukraina dengan Amerika Serikat. Bantahan itu disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Florida Selatan yang kedua pihak nilai positif dan produktif. Menurut dokumen Ukraina, tuduhan Rusia muncul di tengah upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan dinilai dirancang untuk menggagalkan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Salah satu kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan menjadi sasaran serangan puluhan drone. Moskow menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Namun tudingan itu langsung dibantah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut bereaksi keras atas dugaan upaya penyerangan tersebut. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah telah melakukan serangan yang dituduhkan Rusia. Dan menilai klaim tersebut sebagai bagian dari sabotase yang bertujuan merusak hubungan antara Kiev dan Washington. Bantahan ini disampaikan menyusul pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang dinilai berlangsung positif dan produktif oleh kedua pihak. Dalam sebuah dokumen, Ukraina menyebut tuduhan Rusia dirancang untuk menyabotase kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Trump dan Zelensky di Florida Selatan. Ukraina menilai tuduhan tersebut muncul di tengah upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Tuduhan Rusia juga mendapat tanggapan dari Uni Eropa. Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, menilai klaim tersebut sebagai pengalihan perhatian yang disengaja dan menegaskan bahwa hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait dugaan serangan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa Rusia sejak awal konflik telah menargetkan infrastruktur dan warga sipil Ukraina. Meski Ukraina membantah tudingan tersebut, pihak Rusia menilai insiden ini sebagai ancaman serius. Seorang pakar militer Rusia menyebut serangan 91 drone yang dituding menargetkan kediaman Presiden Vladimir Putin sebagai provokasi berbahaya yang diduga melibatkan aktor di luar Ukraina dan berpotensi mengganggu stabilitas global. Alexei Leonkov menekankan bahwa operasi semacam ini terlalu kompleks untuk dilakukan hanya oleh Ukraina. Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan kelompok garis keras Eropa dengan waktu serangan sengaja dipilih saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berada di Amerika Serikat, sehingga memberi kesan alibi politik. Leonkov menilai insiden tersebut tidak hanya mengancam keselamatan kepala negara Rusia, tetapi juga menyasar pusat kendali strategis. Kediaman presiden disebut memiliki simpul komunikasi penting yang memungkinkan penerbitan perintah strategis, termasuk terkait senjata nuklir. Berdasarkan hasil analisisnya, ia menilai serangan tersebut berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Seorang pakar militer Rusia menilai serangan 91 drone yang dituding menyasar salah satu kediaman Presiden Vladimir Putin di wilayah Novgorod sebagai provokasi berbahaya yang dinilai melibatkan aktor di luar Ukraina dan berpotensi mengganggu stabilitas global. Pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyampaikan pandangan bahwa operasi tersebut dinilai terlalu kompleks untuk dilakukan secara sepihak oleh Ukraina. Ia menilai keterlibatan kelompok garis keras di Eropa sebagai faktor yang memungkinkan terjadinya serangan itu. Dengan waktu pelaksanaan yang dianggap sengaja dipilih bertepatan dengan keberadaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Amerika Serikat untuk memberikan kesan alibi politik. Leonkov memandang insiden tersebut bukan sekedar ancaman terhadap kepala negara Rusia, melainkan juga menyasar pusat kendali strategis. Mengingat setiap kediaman presiden disebut memiliki simpul komunikasi yang memungkinkan penerbitan perintah strategis, termasuk terkait senjata nuklir. Atas dasar itu, serangan tersebut dinilai membawa resiko eskalasi yang jauh lebih besar.
Menurut analisis Leankov, tujuan utama dari provokasi tersebut adalah memicu ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat. Dalam skenario terburuk, langkah itu dinilai berpotensi menyeret dunia ke konflik global. Sementara, skenario minimalnya adalah merusak proses negosiasi antara Moskow dan Washington. Ia menilai sebagian kalangan pendukung perang di Eropa memiliki kepentingan terhadap arah eskalasi semacam itu. Leankov juga menyoroti sejumlah pernyataan Zelensky dalam beberapa pekan terakhir yang menurutnya mengindikasikan pengetahuan lebih awal mengenai potensi serangan. Meski Ukraina secara resmi membantah keterlibatan dalam insiden tersebut. Ia menilai sikap publik Kiev bertolak belakang dengan sinyal-sinyal yang sebelumnya muncul di ruang publik. Di sisi lain, Leankov menegaskan bahwa Rusia disebut telah menentukan bentuk, sasaran, dan waktu respon atas insiden tersebut. Namun, ia menilai respon Moskow akan dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalannya proses perundingan antara Rusia dan Amerika Serikat. Insiden ini menegaskan ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang masih tinggi, di mana setiap langkah di bidang diplomasi maupun militer berpotensi menimbulkan dampak luas. Risiko eskalasi tidak hanya mengancam kedua negara, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas kawasan, hubungan internasional, dan dinamika politik global secara keseluruhan.
Sekian rangkuman mengenai dugaan serangan drone yang menargetkan kediaman Vladimir Putin. Hingga kini, otoritas Rusia dikabarkan tengah mengumpulkan bukti pasca penyerangan. Sementara itu, Ukraina dengan tegas menolak semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya Katarina Amelia, hanya di kanal YouTube TV One News Com.